Tasya? Sakit. Irma Iza, Kak Irmiza hadir? Sakit, Miss. Kenapa benar sekali yang sakit ini? Cuaca ya? Iya, cuaca memang sedang tidak baik hari ini. Muhammad Fadila Dafa, Present, Miss. Mutia Dara, Nandea Aldi Septian, Rian Arjuna. Present, Miss. Ada yang belum dipanggil namanya? Enggak ya, yang lain pada nggak hadir sakit. Oke. Jadi 2 orang ada yang sakit. Oke. Hari ini kita masuk ke materi yang baru. Apa tuh, Miss? Nah, tadi Miss mau tanya dulu. Waktu SMP pernah belajar recount text kan? Pernah? Pernah, Miss, tapi lupa. Lupa, Miss. Lupa. Siapa yang ingat? Juna ingat? Lupa, Miss. Mutia ingat? Oke, lupa semua. Kalian waktu SMP ngapain aja? Belajar di konteks, Miss. Gak masuk. Tidur kalian ya? Udah umroh. Kenapa pada lupa? Padahal masih kelas 1 loh kalian ini. Sulit. Sulit, Miss. Sekolah. Yang minggu lalu kalian belajar apa? Ada yang ingat? Deskriptif, Miss. Deskriptif. Bukan, salah. Deskriptif atau past tense? Past tense. Oh iya, past tense, Miss. Kalian ini kenapa lupa? Minggu lalu kalian itu kemana aja? Berarti gak ada yang benar-benar mengikuti pelajaran. Oke. Bisa, Miss. Oke, jadi hari ini kita akan belajar di konteks, tapi bedanya memang kalian sudah pernah belajar di konteks pada SMP, tapi pada saat ini, pada hari ini kita akan belajar di konteks tentang teks sejarah. Ada yang tahu jenis recount text itu berapa jenis? Lupa, Miss. Iya, lupa. Dua, Miss. 2, sebutkan, coba catatkan. Lupa, Miss. Iya, lupa semua. Nanti keluar dari pintu juga lupa nih. Maaf, Miss. Ya, maaf untuk hadir kalian sendiri ya. Bukan untuk Miss. Maaf, Kakak. Sekarang itu, jadi Miss mau tanya dulu lagi. Tapi, kok salah Miss tanya ya? Tadi kalian lupa semua kok. Iya, Miss. Ada yang ingat satu pun. Bagaimana Miss mau tanya ini? Iya, Miss. David, Miss. Biasanya. David tahu, David dari tadi dia beda. Apa ya, Miss? Pertanyaan. Iya, lupa semua. Oke. Jadi sebelum mulai pelajaran, Miss mau ajak kalian nyanyi. Nyanyi lagu Maju Tak Gentar. Sebelum bernyanyi, tapi Miss ajak kalian berdiri dulu semuanya. Silakan berdiri semuanya.
harus tahu kalau kita bakalan belajar apa tadi? Konteks. Jadi, ada yang tahu hubungannya lagu ini dengan pelajaran kita hari ini? Silakan Juna, pertama sebenarnya belajar apa? Sejarah nih. Sejarah. Silakan Pak Sidapan bentuknya Pak. Sebab muda men. Sebab Masa lalu. muda. Masa lalu. Pas Masa teks. lalu. Itu David, menurut David, hubungannya lagu ini dengan pelajaran kita hari ini apa? Sama kayak Azun. Sama-sama. Sejarah. Sama-sama Juna. Tadi Juna bilang apa? Sejarah. Sejarah. Oke, jadi pelajaran kita hari ini adalah di konteks tapi teks sejarah. Seperti yang tadi dibilang Sanca, kalau teks konteks itu terbagi dari dua, tapi dari catatan satu. Teks Rikam itu terdiri dari 3 jenis. Ya, dan hari ini kita mau belajar salah satunya lagi, yaitu teks Rikam teks sejarah, karena sebelumnya itu sudah dipelajari di SMP. Tapi kalian Lupa. Miss akan bacakan tujuan pembelajarannya supaya kita tahu apa yang harus kita capai ketika kita selesai mempelajari teks Rikam sejarah ini, yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Peserta didik dapat menganalisis, merangkum, menemukan makna teks Rikam terkait peristiwa bersejarah dengan memperhatikan makna fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dengan rasa syukur, percaya diri, bekerja sama, dan bertanggung jawab secara kontekstual dengan capaian KKN 80. Jadi di pelajaran ini ataupun di semester ini kalian mendapatkan KKN 80, jadi tidak 75 lagi. Karena ada yang tahu alasannya? Karena belajar susah, Miss. Iya, karena susah. Bukan, iya karena mudah. Oke, tadi udah ada pemanasan nih. Kita mau belajar apa hari ini? Sekarang Miss bakal tunjukin gambar dan kalian bakal lihat nih gambar-gambar ini terus analisis juga. Miss bakal kasih waktu 10 detik untuk kalian lihat itu, tapi harus dikit dulu jawabannya. Setelah 10 detik nanti angkat tangan, siapa yang tahu jawabannya Miss kasih poin. Oke. Kita mulai ya.
sudah terjadi. Ya, ya benar ya, semua yang dibilang benar tentang sejarah. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang recount text khususnya untuk peristiwa sejarah. Jadi, Miss bakal kasih video penjelasan tentang apa sih recount text itu, atau ada yang udah tahu recount text? Lupa. Recount text yang khusus untuk ini? Iya benar. Benar. Miss kasih video ya. Jadi Miss. Miss bakal kasih video penjelasan tentang recount text khususnya tentang peristiwa sejarah. Nah, kita bakal bahas tentang recount text. Apa sih recount text itu? Nah, ada yang mau baca? Ada yang mau bantu Miss baca? Arjun. Tuh, dapat. Silakan Bapak. Baca. What is recount text? Recount text is a text that retells a story, an experience, or an event that happened in the past. Ya, jadi recount text itu adalah teks yang menceritakan kembali tentang sebuah cerita atau pengalaman ataupun sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau ya. Oke. Untuk Miss. Oke, tadi udah dijelasin di awal nih. Kalau recount text itu dibagi atas 3. Yang pertama itu ada biografi, yang kedua ada historical recount, dan yang ketiga itu ada experience. Ada yang tahu biografi itu apa? Ada yang tahu? Jadi biografi ini adalah yang menceritakan tentang seseorang. Jadi misalnya cerita tentang kayak tadi itu foto Soekarno kan, itu biografi Soekarno ataupun tokoh-tokoh yang lainnya. Terus yang kedua historical recount. Nah, historical recount ini yang bakal fokus kita pelajari untuk hari ini. Jadi ini tentang peristiwa sejarah yang udah pernah terjadi di masa lampau. Nah, yang ketiga ini tentang experience. Experience ini apa experience coba? Ya benar ya. Jadi setiap genre teks itu punya fungsinya masing-masing. Jadi the function of recount text itu sendiri, yang pertama itu ada to tell experiences in which the writer was personally involved. Jadi apa tentang biografi tadi? Dia jelasin tentang experience dari penulis dari cerita tersebut. Yang kedua untuk menginformasi para pembaca tentang cerita yang sudah terjadi di masa lampau, the past event historically and achievements in person's life, atau bisa juga kayak pengalaman ya. Terus yang ketiga ada fungsinya juga, yaitu to chronicle past event regard as historically significant. Jadi menjelaskan kembali tentang langkah-langkah kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Ya. Untuk contoh teksnya Miss bakal kasih nanti, dan kalian bakal analisis ya. Sebelum itu tapi Miss bakal jelasin dulu nih generic structure dari recount text. Apa ada yang udah tahu ada berapa jenis, ada berapa generic structure-nya? 3 Miss. Iya benar saja. Apa aja tahu? Orientation. Oh iya, terus orientation. Lupa Miss. Lagi lupa. Jadi yang pertama itu ada orientation.
Jadi nanti kalian tandai dari dua recount text ini tandai ya. Terus nanti salah satu kelompok Miss panggil ke depan buat presentasi hasil. Baik. Ya, dikerjain bagus-bagus ya. Mau yang mana pasangannya atau pengen aja pasangannya? Ini saja yang Kamu sama David. Yeay, aku sama David. Cari sampai dapat. Miss, ya, ini kami sama-sama bodoh ini. Miss. Bisa ganti ya, Miss? Ganti ya, Miss. Kayak gitu ngomongnya. Ini drama kan? Atau realita? Mas Lius. Udah sampai main Mas Lius. Kayaknya juga pura-pura pintar. Pintar ya. Berarti Nggak apa-apa sih, belajar biar tahu. Kalian bertiga. kira saya mandiri aja, Miss. Saya kasih waktu 10 menit harus siap. Oh, kali. Ya udah 5 menit ya. Ada yang sulit Udah Miss. atau ada yang siap? Udah. Belum. Sudah Miss. Lanjut. Ini Gimana? Ada yang sulit? Tidak, Miss. Ini lagi kerjaan Miss, sedang dalam proses pengerjaan. Oke, udah siap semua ya? udah Miss. Miss pilih ya satu kelompok maju ke depan buat presentasikan jawabannya. Siapa tahu temannya juga nggak tahu kan, jadi bisa tahu jawabannya benar. Siapa yang mau? Juna Miss, Arjun. Ajun bagusin cara duduknya Ajun. Kelompok. Iya, kan kamu bisa di belakang. Oke. Kami Miss. Oke. Kami nak maju. Lawan cari-cari kamu Oke Miss. di depan. Kok kayak gitu? Ini semua ya. Oke, satu teks Karica, satu teks dapat. Oke Miss. Oke, Heroes Day. Baca Miss. Langsung ya generic strukturnya. Tunjukin aja boleh. Tunjukin sama. Generic structure. Paragraf pertama ya, dari on 10 November sampai roll in the battle. Juna sampai roll in the battle. Oke, diperhatikan ya. Yang pertama itu orientation. Oke, orientation dari on 10 November sampai this battle. Oke, baru yang kedua itu Ajun. events itu dari paragraf kedua. It all started because sampai paragraf ke 5 itu 600 to 2000. Jun, dari paragraf 2 sampai paragraf 5 itu event ya. Peristiwanya ya. Lalu yang terakhir itu pre-orientation. Itu paragraf terakhir, paragraf 6. Dari Battle of Surabaya sampai Revolution. Oke, cerdas fokus. Apakah itu benar? Kamu mau Ajun? Yang mana tadi? Hmm. Yang mana? Tadi dia jelasin generic structure-nya, dia jelasin paragraf segini orientation, paragraf segini sampai segini events, paragraf yang ini reorientation. Ini cuma nanya benar atau tidak. Mana Jun? Adun, itu lagi. Oke, misalnya paragraf 1 di Heroes Day itu disebut apa? Apa Jun? Adun Karica. Miss. Lenis. Bantu ya Pak.
maksudnya untuk memberitahukan pembaca Heroes Day dengan English please. okay, finish. Social function. Social function dari Heroes Day is to inform the readers by telling the past events, cerita masa lampau Heroes Day, historically secara historis tentang Heroes Day, tentang ya hari pahlawan. Lanjut ke Selanjutnya The Battle of Ambarawa. The first paragraph itu The Battle of Ambarawa itu adalah orientation. Lanjut ke paragraf kedua yang diawali dengan on 20 Oktober 1945 sampai ke on 11 Desember 1945 adalah events. Dan yang terakhir, the battle ended 4 days later is the orientation. Nah, ini tadi adalah generic structure-nya untuk the battle of Ambarawa. Social function-nya untuk to inform the readers by telling the past events historically about the battle of Ambarawa. Oke, thank you Cendaka. Oke, tadi kan udah dijelasin sama temannya itu kan social function sama direct structure. Nah, kan tadi belum dibilang kan language features ya kan? Language features ada past tense. Coba apa past tense di teks itu? Bejun. Teks Heroes Day. Heroes Day. Past tense-nya. Coba bacain satu kalimat yang past tense. Bejun. Kira pura-pura nggak tahu. Ya Allah. Mana dia? The bloody battle took place because Indonesians refused to surrender their weaponry to British Army. Yang mana buktinya past tense? Yang ini took. Miss, please. Iya, Miss. Oke. Good. Oke, coba yang pink grow dari teks The Battle of Ambarawa di mana pastennya? Paragraf pertama, The Battle of Ambarawa. Can you read it? The Battle of Ambarawa was a battle between the newly created Indonesian Army and the British Army that occurred between September and December 1945 in Ambarawa, Indonesia. Kenapa itu kamu suruh pasten? Apa begini? Menggunakan Was. Iya benar. Kalau Kamu jawab aja, nggak usah takut. Yeay. Terus pasti ada juga di sini yang menunjukkan keterangan-keterangan waktunya. Kayak pasti banyak kan di situ di teks lain. Coba lihat. on the morning. Hah? On the morning. Iya. Terus selanjutnya apa lagi dari teks itu? Tahun. Iya. Apa contohnya? 20 Oktober and Desember ini tahun 1945. Ya, jadi udah paham. Sudah, Miss. Ajun paham. Miss. Yakin? Yakin. Oke. Alright student, kita udah belajar tentang recontext pada hari ini. Nah, tadi kita belajar tentang recontext yang mana? Kan ada 3, itu tadi ada historical recount, baru juga ada biografi, sama satu lagi apa yang terakhir? Nah, experience. Tadi kita belajar tentang Historical. Nah, iya kita belajar tentang teks recount yang tentang peristiwa bersejarah. Nah,
sebelum kita akhiri kelas ini, kita pengen nyanyi dulu sama-sama tentang salah satu peristiwa bersejarah juga. Lagunya asli bahasa Indonesia tapi kita nyanyikan dalam bahasa Inggris. Oke? Oke, Oke, sir. Oke, sir mau kalian semua berdiri biar pada semangat karena kita udah mau akhiri kelasnya. Oh, Hello, hello Bandung. Oke, daripada tahu lagunya. Bendo, Bandung, ikan. Enggak itu berapa? Ini bagus loh. Kan? Oke. Oke, kita bakalan coba nyanyikan 2 kali. Yang pertama kita coba dulu lagi. Oke. Kita coba 1, 2, 3, ya. Hello, Bandung, the capital of Priangan. hello, Bandung, a city full of remembrance. It's such been a long time I haven't seen you, and now you have become a CEO. Let's take it back. Oke, kita ulangi sekali lagi, oke? Saya ulang yang I have itu, sir. Oke, I have iya. It's such been a long time I have not seen you. Keren juga ya, Bang? Lagi di sini. Oke, kita ulangi ya. 3, 2, 1, ya. Hello, Bandung, capital of Hello, Bandung, the city full of remembrance. It's such been a long time I have not seen you, and now you have become a CEO. Let's go back, let's take it back. Boleh dulu Lagi. semuanya? Bagus. Lagi nanti kita latih di rumah ya. Nah itu dia materi kita buat hari ini. Kita tadi udah belajar tentang konteks, baru dari konteks itu kita belajar tentang social functionnya. Nah coba saya mau nanya di konteks itu tadi fungsinya apa? Siapa yang mau kasih tahu? Atau nanti coba nanti. Di konteks itu adalah Menginformasikan peristiwa masa lalu yang bersejarah. nah benar sekali. Jadi terima kasih nanti. Nah benar. Baru kita juga tadi selain pengertiannya kita belajar tentang language features. Baru yang terakhir kita belajar tentang data structure. Oke mungkin itu aja pelajaran kita buat hari ini. Ulang sebelum kita balik ke masing-masing. Saya minta salah satu dari kalian untuk tutup pelajaran ini dengan doa. Coba cari cap ke depan untuk kita doanya. Iya. Boleh. Baik, agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat, sebelum kita pulang kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Mari mulai. Selesai. Okay, thank you, Charicha. Alright, thank you, student, for today, and see you next week. Thank you, sir.